Ini video kemudian memperkaya konten di Pela kita yang saya mau gunakan untuk profilta dan segala macam cerita. Ada yang bos kan? Ya sudah, belum keluar di suara anak. Masih proses, masih proses. Assalamualaikum. Salam. Jadwal. Iya deh. Iya, Bang. Saya bilang sama Om Imba tadi, hari ini gua goesku di Tasmansa 89, kemudian goesnya ke lautan. Oh ya, deh. Saya bilang sama Dengkenang, saya bilang, susah dapat 2 orang ini harus ke Patalkan itu. Nah, itu harus dipercaya. Informasi bagus lah ya untuk. Bukan hanya memperkaya itu memperbanyak komunitas belajar. Ya. Tapi anak-anak bilang Misudi jangan terlalu serius nanti bicara politik, saya bilang mati di jalan. Anu juga, Kak Iqbal. Yeah. Denon ini kan bagus sekali menulis sesuatu yang naratif. Saya jadi ingat juga senior guru-guru kita ini yang luar biasa. Yang banyak sebenarnya kisah hidupnya itu belum terceritakan atau tertuliskan dengan baik. Saya jadi ingat Prof. Husni misalnya kemarin, kan banyak sekali itu. Iya. Saya ingat yang acara kemarin, Kak Iqbal ya. Penerimaan Golden Ribbon. Ya itu. Ya. Dan itu jadi berita di Pela kita itu sampai kita share ke Sintanisan, ya teman-teman di Jaket sudah share kemana-mana. Betul. Ya. Beliau mereka ini kan benar-benar perintis ya. Dulu itu waktu kita angkatan 80-an, saya biasa baca-baca begitu itu di identitas atau di apa begitu ya. Hanya saja agak tulisan-tulisan di identitas agak tidak mengatakan terdegradasi. Tapi kemudian yang kedua penyebarannya. Jadi kita bisa lihat di website, tetapi sepertinya kecepatannya tidak sama dengan kecepatan antara Tribun Timur dengan cetaknya. Kalau agak lamban gitu. Nah, Pela kita ini kalau menurut saya Shinkansen tong. Mana goes di update kita, mana ngopi, mana ini agenda ini dalam waktu dekat mana ke lokasi ke lapangan kan, ke desa kan, kemana Mimba atau. Kalau saya sebetulnya kemarin itu selama 20 itu ada jadwal saya ke Jepang 5 kali. Betul-betul potong, termasuk ini saya dapat ada grant dari Sumitomo. Ini masih saya nggak tahu materialnya tersimpan sama saya karena kalau grant dari Jepang itu biar Rp1 dia ditanya bagaimana laporannya hanya 1 lembar. Ya itu nanya tadi. Jadi saya masih simpan karena tetapi bilang ya nanti kita diskusi lagi setelah corona selesai. Seperti Pak Prof. Halide pernah di Riyadh, kemudian Rahman Rahim, kemudian Pak Nasrun, kemudian kalau di Australia itu Pak Sampoli. Atasnya juga Pak Sampoli ya? Iya atasnya, semua atas pendidikan itu. Kemudian kalau di Pak Tandiro Malolo di Belanda. Oke. Itu Unhas semua ya? Yang Unhas semua. Yang paling pertama itu Pak Moko Dompit. Yang dulu dosen Unhas jadi rektor di IKIP. Kemudian ya terakhir berdua saja saya sama Hanafi Pak Imran Hanafi. Australia. Waktu Pak Nuh itu mereka Pak Nuh mengatakan mungkin bagus kalau semua atasnya di 18 perwakilan itu adalah alumni dari situ. Dan memang waktu Pak Nuh 18 itu hanya 1 orang dari karir Kemendikbud, yang lainnya dari dosen. Iya. Tapi sekarang agak terbalik.
Paling Lebih cocok banyak gitu ya karir. kita bilang kayak Iqbal, alumni, orang yang tinggal bertahun-tahun beda dengan yang hanya datang Iya. Ya, ya, seminggu 2 minggu toh. ya, Ya. ya. Jadi oleh Prof. Idrus Paturusi, dekan, karena waktu itu Oh. saya lagi visiting researcher di Oke. di apa namanya Center for Southeast Asian Kyoto University. Oh iya. Hmm. Saya jadi ingat Satoko Hamamoto. Ya, Sato Komamoto yang di Baralompo itu kan. Iya. Jadi ada suatu waktu Pak Prof. Idrus datang ke Ehime, Iya. ke Matsuyama. Dia naik ke kita diajak saya makan di puncak gunung itu. Iya. Kemudian dia bilang waktu itu, ada buka atasnya pendidikan. Karena memang informasi ini kadang-kadang kan tidak sampai ke kita kan. Iya. Informasi itu ada, tapi mana Prof? Nggak ada. Akhirnya saya tanya-tanya juga. Dia bilang bagaimana? Kau bersedia? Saya bilang, saya bersedia saja kalau misalnya di ini. Adalah bukan persoalan yang lain, hanya persoalan kultur. Betul. Kita memahami kultur atau tidak, memahami budaya atau tidak, karena berbasis itu, berangkat dari kultur itu kita bisa melakukan diplomasi. Betul. Januari kita merencanakan merencanakan suatu program. Jadi antara Januari sampai Desember dia melakukan market intelligence. Desember kalau tidak tercapai dia punya rencana itu, dia buat alasan kenapa tidak tercapai. Tidak tercapai karena sudah lengkap dia punya market intelligence. Saya beruntung Kak Iqbal masih dapat satu kali toh yang proyek KIK ke Jepang masih atas Ki. Sayangnya beberapa tahun kemudian waktu Asia Leadership Fellow Program bukan mikir saya cucung nih, karena disitulah kita melakukan diplomasi pendidikan sama itu. Itu apa yang waktu kita bilang tadi Kak Iqbal, saya kira syarat paling penting adalah cultural competence. Kalau itu dimiliki, dan itu hanya bisa dipunyai oleh seseorang yang tinggal cukup lama, misalnya alumni toh. Urusan teknis lain akan jauh lebih gampang karena klik nih orang toh. Kemudian di Amerika 3 tahun, Inggris pernah setahun, kemudian di Kanada 6 bulan. Saya mengambil kesimpulan sementara bahwa Jepang itu dia berani yang namanya merajut realitas. Merajut realitas, oke. Merajut realitas. Bayangkan dengan kondisi alam yang serba terbatas, dia bisa survive begitu. Jadi tidak ada keluhan kan, hampir tidak ada keluhan. Jadi selalu mencari jalan keluar. Dia rajut saja realitas apa yang ada. Gempa di Kobe, gempa keras, dia bangun pelan-pelan. Kita, mohon maaf, jadi itu yang seperti saya bilang, kalau dia merajut realitas ini dalam konteks budidaya perikanan, dia berdamai dengan semesta. Berdamai dengan semesta. Kita tidak, karena tidak berdamai dengan semesta. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh pasar. Begitu udang, misalnya contoh Denon, udang saya ini penganut mazhab udang windu, toh? Tiba-tiba dimatikan dari segala penjuru angin, masuk udang faname. Padahal ini udang faname alien. Kenapa? Dia dari Amerika Selatan. Kalau windu kita punya produk. Jadi kalau Jepang itu ada juga udang windunya namanya Peneus japonicus. Sedikit jumlahnya, tapi nilainya luar biasa. Jadi yang dia kasih naik nilai, bukan number. Bukan number. Tapi tunggu dulu. Yang kayak gini Mbak, kita sampaikan di forum-forum pemerintah. Kebetulan sekarang saya jadi tim pakar di Kemenko Marves. Di Kemenko Marves itu ada ketuanya Prof. Rohmin Dahuri, ada Prof. Ketut Sugama, ada Sukenda dari IPB, ada saya, kemudian ada satu namanya Pak Iwan Sutanto, pengusaha, dan Hasanuddin Aco. Kalau lihat pertarungan dari 5 ini, hanya saya yang mazhab windu, yang lainnya faname.
Itu Ya. gimana? Apa yang terjadi dengan ketemunya? Oh, ya katakanlah Faname produksi, kemudian Windu dengan ke apa? Ke apa istilahnya kalau galur-galur itu loh. Maksudnya ini Windu yang khas yang harus dijaga, tidak terlalu diorientasikan market begitu, tapi lebih pada menjaga kualitas di benih. Kalau kita lihat data kemarin dari Direktorat Jenderal Persaingan Dagang Usaha, Persaingan Dunia Usahanya KKP, itu mengagetkan karena udang Windu yang ke Jepang itu proporsi yang dari Indonesia itu udang Windu yang diekspor ke Jepang itu 87% berasal dari Sulawesi Selatan. Oke. 87% dari Sulawesi Selatan. Dari tradisional atau intensif? Tidak, dia tidak sebut. Tetapi kalau udang Windu kalau sekarang di Sulawesi Selatan tidak ada yang namanya intensif kalau di Sulawesi Selatan. Iya, itu poinnya toh. Iya, tidak ada intensif. Jadi saya belajar dari Jepang begitu ya, Japonikus itu. Jadi dia bilang begini, orang Jepang, kalau dia pernah kau eksplorasi tambak itu pakai teknologi. Oke. Tapi kalau tidak masih masih perawan tanda kutip, ya tradisional plus, tingkatkan nilai karena nilainya udang Windu itu bisa 3 kali. Kalau dia jumlahnya 400 kilo, Faname itu 2 ton, masih lebih mahal, masih sama harganya. Iya. Tetapi kau tidak merusak lingkungan. Tapi kan mazhab Kak Iqbal, maksudnya target let's say dari yang 1 juta tiba-tiba ingin naik 250%, 116%. Itu kan produksi, bukan nilai. Ya cocok Mi, value kita mau, tetapi ini kan pasti value itu yang kedua setelah produksi kan. Kalau itu ininya, saya sepakat kalau Faname gaspol saja di tempat-tempat yang sudah pernah dieksplorasi. Gunakan teknologi. Jadi sudah tidak tergantung sama alam kan. Itu menarik. Om Imba, itu menarik. Saya mau komparasi dengan pengalamannya Om Sudi di rumput laut dan mungkin Kakak juga. Saya pernah ikut diskusinya beliau di Unhas. Sorry ini Om Sudi yang penggemar Roma. saya mau compare karena saya mau compare tentang apa yang kita baca tentang situasi proses produksi kita pada bicara kakao, bicara rumput laut, dan saya kira udang sama modalnya ini. Tradisional kita sangat banyak, ya kan? Kalau misalnya dibandingkan dengan bagaimana kakao, bagaimana rumput laut, mungkin Om Sudi bisa punya gambaran di grassroots karena sering ketemu dengan pekebun kakao atau rumput laut. Saya jelas bukan ahli kakao dan ahli rumput laut, Denun. Jadi itu petani rumput laut, petani kakaonya menjadi subjeknya, bukan komoditinya. Saya belajar dari kawan-kawan lain dari pertanian, dari kelautan mengenai dua produk ini. Tapi kemudian melihat berbagai kendala dan juga peluang untuk pengembangannya. Salah satu kendala, tapi juga di sisi lain peluang adalah orangnya, petaninya, nelayannya, atau orang-orang komunitas yang mengerjakan produk tersebut. Ini sekarang yang sering disebut sebagai One Health, sering juga disebut Eco Health atau Planetary Health. Jadi kesehatan itu dilihat sebagai sebuah integrasi antara kesehatan manusia tentu yang menjadi center, tapi dia tidak lepas dengan kesehatan apa yang dia kerjakan. Kalau dia petani kakao ya kesehatan tanaman kakaonya. Kalau petani rumput laut, kesehatan rumput lautnya. Kalau dia petambak udang, ya kesehatan udangnya. Tapi tentu juga ini sangat terkait dengan kesehatan lingkungannya. Selama ini kan itu sering dilihat terpisah-pisah. Nah ini One Health atau Eco Health atau Planetary Health ini berusaha membawa peneliti atau akademisi bersama orang-orang atau stakeholder yang terlibat dalam hal seperti itu untuk memfasilitasi cara pandang yang melihat tadi ini sebagai sebuah kesatuan.
Kalau kita mau tingkatkan udangnya, kita mau tingkatkan produksi kakaonya dan kualitasnya, jangan lupa manusianya. Dan saya kira tidak terlalu banyak bedanya sebenarnya petani dengan nelayan ini. Indonesia ini kita jelas meskipun ada kabar baik, kita sebenarnya kan tidak buruk-buruk amat. Harapan hidup kita itu sekarang 71, perempuan 73, laki-laki 69. Bayangkan waktu kita merdeka kan hanya 50. Tapi kualitas kesehatan kita itu atau fitness, the level of fitness kita itu masih rendah. Dan jadi banyak sekali juga kendala produksi itu bukan di aspek komoditasnya, tapi di aspek manusianya. Ini kakao misalnya kemarin disuruh mereka meluangkan waktu dan tenaga lebih banyak untuk rawat kakaonya. Nyeri punggung tinggi sekali, gangguan mata tinggi sekali, anemia tinggi sekali. Susah kalau seperti itu kan, apalagi juga mereka menua. Yang anak-anak muda kan meninggalkan sektor-sektor ini karena dianggap tidak terlalu kompetitif lagi. Mungkin di sektor perikanan atau kelautan begitu juga mungkin ya, Kak Iqbal dan Nun. Iya, sama betul. Itu exactly betul. Nah, yang menarik ini kan Bapak berdua ini itu yang saya sebut sebagai saya nggak tahu ya, nampaknya apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita kontribusikan tidak masuk di framing let's say Unhas lah, ya. Jadi saya melihat Bapak berdua ini seperti cahaya yang dibahasakan Muhari itu tampil sangat transformatif dan sangat diandalkan, tapi tidak masuk di frame yang katakanlah bicara tentang kualitas Unhas, bagaimana Unhas memposisikan diri di peta Indonesia, itu seperti tidak dikonsider, tidak menjadi sesuatu yang signifikan untuk mengatakan ini Unhas loh. Nama-nama Bapak ini sepertinya saya nyaris tidak pernah temukan ketika orang bicara tentang Unhas saat ini dan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu proses transformasinya Om Iqbal gimana itu ya sampai bisa betul-betul bisa sebegini bisa nyetel dengan dunia internasional, bisa ke Tokyo, bisa ke Amerika 15 tahun lagi, Sudi barangkali 12 ya? Iya. 12 tahun, belasan tahun kan juga di luar negeri. Iya. Nah, itu bagaimana bisa betul-betul menjaga interestnya, bisa betul-betul serius, bagaimana merawat to be honest dengan keluarga, bagaimana meninggalkan Makassar di Jepang lama, di Australia lama. Dan terhubung dengan Unhas gimana itu sampai kalau itu pertanyaan bahaya nih Denun. Bertanyanya kritis Ki. Enggak, cara Bapak menjelaskan itu cara saya nanti membahasakan bahwa sebegini itu karena apa gitu loh maksudnya. Jadi saya itu termasuk pernah diajak ke Rentoto. Oh iya. Prof Aminuddin Saleh ke Balak Lompoa. Iya. Jadi saya duduk di situ, ada satu kata yang menurut saya luar biasa. Saya baru dapat juga itu. Itu disebut, dia kan tempel figura-figura itu. Oh iya. Sulap apa ya? Iya. Jadi salah satunya itu dari Andi Pangeran Petarani. Andi Pangeran Petarani mengatakan, sembunyikan asal usulmu, perlihatkan karyamu. Oke. Jadi memang mungkin agak sulit. Saya sama Danun perlu tahu di pengurus IKA Unhas, saya sama Sudi itu adalah pengurus IKA Unhas hubungan internasional. Saya sama Bapak tidak pernah ada diskusi itu, gimana caranya? Tidak pernah ada mau diskusi begitu di IKA Unhas. Padahal saya sama Sudi itu lihat sekarang. Baru tahu kalau Bapak di situ. Berdua sama Sudi. Saya koordinator, Sudi anggota. Iya. Jadi yang saya mau bilang bahwa mungkin ya, apalagi walaupun saya lama di Amerika yang pada saat kita menampilkan diri itu sangat individualistis ya. Artinya kasih lihat ki barangmu. Iya. Mungkin saya banyak dipengaruhi sama Jepang. Iya. Apa itu istilahnya ya? Dia menunduknya saja. Ya itu tadi. Sama dengan Andi Pangeran Petarani itu. Jadi pada saat kita bicara dalam konteks perikanan, kadang-kadang ide-ide, saya pernah kerja di PT Sulawesi Agro Utama.
Iya. 2 tahun saya berkecimpung di dalam hatchery. Saya tahu itu luasnya 2 ton tambah, itu saya tahu di mana itu ada bakteri dan di mana Oke. saya harus Oke. mencuci. Oke. Nah, berbasis itulah saya loncat ke pendidikan kan. Pendidikan, pergi sekolah, pergi macam-macam dan segala macam. Hanya saja memang kalau kita lihat orang Jepang, biasanya dia tidak ada yang terframing kan. Kalau di sini gampang sekali. Denun kasih muncul-muncul namanya kita 10 kali di pela kita, selesai menjauh urusan Denun. Iya. Tapi kalau tidak di ini, ya memang begitu. Tetapi coba lihat, kalau kita diskusi di Jakarta misalnya, kalau kita, mohon maaf kalau saya katakan kadang-kadang ada teman-teman dari kita jago sekali di sini, tapi di Jakarta jadi orang pepeh menurut Akbar Tahir. Langsung pepeh. Iya. Langsung pepeh, apalagi kalau bahasa Inggris, aduh. Iya. Talang ami. Iya. Talang bubur gitu. Jadi itulah yang saya mencoba untuk menulis beberapa ide, menumpahkan ke dalam tulisan yang dari complicated menjadi tidak complicated. Mungkin nanti bisa dijawab Om Sudi juga. Saya ini termasuk yang gregetan ya melihat dinamika kita di Sulsel, dinamika kita di beberapa kabupaten kota. Tapi absennya bapak-bapak ini saya tuh merasa apakah memang tidak ingin masuk memberikan kontribusi itu untuk offer diri, menawarkan diri, atau mungkin sudah jenuh atau nyesek gitu ya kalau konteks tema-tema kedaerahan gitu. Saya itu yang pertama yang Om Sudi bisa jawab. Yang kedua, saat ini untuk memberi nilai plus bagi Unhas, bagi Sekuntum Mawar itu untuk betul-betul bisa kontributif di daerah, apa memang ada yang tidak klop ya dengan situasi saat ini? Maksud saya begini, levelnya Bapak itu nggak bisa nyetel dengan kebutuhan atau kondisi interior di provinsi atau kabupaten kota kita di Sulsel. Sebenarnya kan saya yakin bukan hanya kita, tapi banyak orang bekerja di berbagai level, tapi tidak terobsesi untuk selalu mempublikasikannya kan ya. Berbagai program kesehatan, dan saya yakin juga Kak Iqbal di perikanan dan kelautan berhubungan dengan sejawat kita yang bekerja di pemerintahan maupun di masyarakat dan berusaha membuat peningkatan. Saya selalu lebih suka memakai kata peningkatan karena kita juga tidak bisa menafikan bahwa mereka tidak berangkat dari nol. Tapi seringkali ada kendala-kendala yang orang dalam tidak bisa lihat karena sering disebut bias of familiarity. Kalau kita di dalam, kita merasa semua berjalan sudah bagus. Atau mereka sadar, mereka tahu ini ada masalah, tapi mereka tidak ada waktu untuk menembak satu titik. Itu yang sering kita lakukan lewat riset-riset operasional. Banyak sekali riset-riset kesehatan sekarang kan yang bukan sekedar collecting data, tapi juga berusaha membuat kalau datanya seperti itu, masalahnya seperti itu, kira-kira untuk menyelesaikannya apa yang kita tawarkan. Dan kan tidak bisa sekali kalau masalah kesehatan masyarakat, tidak bisa kita menawarkan sesuatu tanpa bekerja sama, tanpa berdialog dengan orang-orang yang ada di sana kan ya. Jadi sebenarnya kerjaan-kerjaan seperti itu termasuk yang Deng Nuntung tuliskan kemarin di pela kita itu kerja-kerja seperti itu, research operational. Tentu pendonornya atau pemberi grantnya pasti selalu dia tidak mau kompromi untuk urusan academic rigor. Kita tetap harus publikasi di jurnal-jurnal ternama di sana, tapi juga karena dia operational research, mengkomunikasikan hasil riset itu ke masyarakat luas, kemudian mencoba dengan kondisi yang ada, yang kita tawarkan itu bagaimana bisa dicapai dan disetujui oleh orang lokal. Nggak bisa kalau mereka nggak setuju kan? Tidak selalu bisa seideal yang kita bayangkan. Dan setuju. Pilot
pilot itu kan harus kita ukur. Kalau kita sebut dia ada keberhasilan, biasanya kan tidak pernah hitam putih, tidak pernah sepenuhnya berhasil, tidak pernah sepenuhnya gagal. Selalu ada nuansa. Berhasil di sini, tapi kurang berhasil di sini. Tugas kita selaku akademisi menjelaskan ini berjalan sesuai skenario karena ini. Yang satu ini tidak sesuai skenario atau tidak mengalami banyak kemajuan karena ini. Jadi apa mendokumentasikan pembelajaran. Saya kira sebagian besar kita sebenarnya melakukan kerja-kerja itu dan mempublikasikannya di 2 atau di 3 titik. Publikasi ilmiah, kemudian laporan ke penyandang dana atau donor research-nya, kemudian juga mendiseminasikannya langsung atau memakai media. Tela kita misalnya kan bagus. Ada juga sekarang The Conversation. Itu ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir yang berbahasa Indonesia juga sudah semakin aktif. Bagaimana menuliskan hasil riset kita itu dalam 700 kata. Prinsipnya mereka itu academic rigor, journalistic flair. Tidak bisa mengkompromikan keketatan akademik karena kan kerja akademik nggak bisa dikorbankan itu. Tapi bagaimana semua orang mau dan mampu membaca laporan riset yang panjang atau artikel jurnal kan ya? Siapa yang mau baca artikel jurnal kesehatan atau artikel jurnal perikanan di daerah misalnya? Kan kita harus membuat format yang ringkas dan bahasanya ramah. Saya kira itu sebenarnya dilakukan Om Teddy, nanti sebentar bisa dijawab Om Imba juga. Dan saya kira Taba kalau bisa komen silakan. Jadi begini. Saya melihat misalnya bagaimana kita di LSM bekerja, tidak akan selalu saja biasanya ada yang menolak untuk LSM bisa datang, fasilitator bisa datang, tapi kita juga menganggap bahwa beginilah situasi di lapangan, bahwa orang-orang ini menjadi tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya butuh orang luar untuk bisa melihat di mana titik lemahnya mereka. Nah, ini yang saya tadi ingin minta, jadi misalnya bagaimana prasyarat pertama tentang membangun kemitraan supaya mereka ini ngerti bahwa saya butuh Om Sudi, saya butuh Om Imba untuk datang ke Pemprov misalnya atau ke kabupaten kota untuk betul-betul bisa membuat saya terhentak bahwa ternyata memang saya butuh dia. Itu yang saya tadi inginkan dari kita, misalnya bagaimana kita membangun komunikasi itu untuk betul-betul diterima. Satu, yang kedua, kalau itu hanya kemudian menjadi produk pengetahuan, laporan, kemudian opini yang saya tidak oke lah biar Tommy, saya punya agenda lain, itu kan persoalan juga, itu tidak digunakan. Nah, hal mendasar apa yang terjadi kayak kita tinggal di Antang atau Om Imba di mana itu kan secara naluriah kita akan ikut bersuara kalau berdampak ke kita. Jadi janganlah bilang saya mau fokus di pusat, saya mau fokus di ini, tapi apa yang mempengaruhi saya itu saya harus bersuara, saya harus melakukan sesuatu.